Kita kembali ngebahas spesifikasi. Tadi udah kita mention prosesor sama VGA-nya, sekarang kita lanjut ngebahas RAM dan juga SSD-nya. Mulai dari RAM, tentu udah pakai RAM Sodim DDR5. Di boardnya terdapat dua slot yang salah satunya udah terisi satu keping RAM 16GB DDR5 dengan speed 4800 MT/s. Terus slot SSD-nya juga ada dua slot M.2, salah satunya udah berisi SSD Gen 4 dengan form factor di 2242 ya, yang kapasitasnya di 512GB. Ya memang ciri khasnya Lenovo tuh sering pakai form factor 2242 ya bro ya. BTW, buat urusan upgrade secara mandiri di laptopnya Lenovo itu tidak menghanguskan garansi kok. Jadi tenang aja, kalian bisa upgrade sendiri bro. Lanjut kita ngebahas cooling systemnya. Ini kalau kita lihat dari konfigurasinya ya, ini sih upgrade dari Lenovo Log 15 yang kami punya bre. Sekarang heatmapnya tuh ada 3 buah, tetap dengan dual fan dan juga dual heatsink buat pembuangan panasnya. Buat gambaran suhu prosesornya, kita ada tes dalam 3 mode. Ada quiet, balance, dan juga performance yang bisa kita pilih-pilih di software Legion Space-nya. Tapi nggak cuma suhu ya, kita juga bakal detailkan berapa watt TDP-nya, berapa RPM fan speed-nya, berapa megahertz clock speed-nya, dan berapa skor multicore antara modenya. Jadi bre, ketika kita pakai mode performance, core multicore di Cinebench R23 udah tembus 20.000 poin. Ini 24% lebih tinggi ketimbang mode balance. Wajar aja karena clock speed-nya juga jalan di 22% lebih kenceng. Tapi memang suhu rata-ratanya jadi yang terpanas. Ada di 85 derajat Celcius, 9 derajat lebih panas ketimbang mode balance. TDP-nya juga jadi yang paling tinggi, mencapai 80 watt atau sekitar 45% lebih tinggi ketimbang mode balance. Dan terakhir, buat fan speed-nya juga jadi yang paling nyaring bunyinya karena tembus 4100 RPM. Ini 36% lebih kencang dari mode balance yang cuma jalan di 3000 RPM. Nggak sampai 7000 RPM sih, ini nice sekali ya, bisa seadem ini ya. Kita juga lakukan stress test pada GeForce RTX 5050-nya pakai aplikasi Furmark. Hasilnya suhunya tuh stabil di 77 derajat Celcius dengan TGP yang jalan full load di 100 watt bro. Wow! Gimana soal suhunya tadi bre? Menurutku terbilang cukup adem buat sebuah prosesor HX series berkepala 7. Buat yang penasaran gimana suhu permukaannya, kita rekam pas lagi tes buat main game Black Myth Wukong. Hasilnya bre, suhu panas itu terpusat di tengah-tengah keyboard. Pada sisi bawah itu bisa tembus 44 derajat Celcius dan titik hotspotnya ada di dekat power button yang bisa tembus 46 derajat Celcius. Buat area WASD dan arrow key-nya ini aman banget bre. Nah sekarang kita lanjut ngebahas performanya. Tentu ya, kombinasi antara Intel Core i7-13700HX dengan GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 itu udah sangat mencukupi ya. Buat kebutuhan apapun, baik itu 3D creation, video editing, learning AI, sampai gaming kelas berat pakai ray tracing sekalipun. Pertama kita ada tes AI buat generate text dan generate image ya. BTW, kemampuan komputasi AI dari GeForce RTX 5050 itu up to 400 TOPS. Buat sekedar generate text